Shalom. Selamat hari Minggu anak-anak Par Gemit Ebenezer Larantuka. Minggu ini kita ibadah Par dalam bentuk online. Selamat beribadah, tetap bersukacita, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulaikan ibadah di saat ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Semua kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih menyertai akan kehidupan kami selaku pengajar, pengurus, dan anak-anak Par Gemit Ebenezer Larantuka. Dan saat ini kami akan beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Tuhan pimpin kiranya ibadah ini agar dapat terlaksana dengan segala baiknya
dan sesuai dengan kehendak Bapa sendiri. Seluruh rangkaian ibadah di saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh cinta dan kasih. Biar kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendak kami manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja kami berdoa kepada-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, saatnya kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, Tuhan Yesus kiranya menyertai kami, memimpin kami, dan menolong kami di dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan akan kami dengar nanti boleh tertanam dalam hati kami, dapat firman Tuhan itu dapat berbuah-buah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, adik-adik semua, pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini terambil dalam Kitab Keluaran pasal yang ke-13, Kitab Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Kitab Keluaran pasal 13, ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Dengan judul Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam hari dengan tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak
beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan. Hai, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua, baik yang ada di rumah maupun ada di titik-titik sekolah minggu dari rayon 1 sampai dengan rayon 4. Nah, saat ini saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi saya percaya, saya di tempat ini sudah percaya kalau pada saat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semua sudah dalam keadaan yang siap, dalam keadaan duduk yang manis, sudah dalam keadaan mempersiapkan hati, pikiran, penglihatan, pendengaran, semua kita persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan waktu di saat pemberitaan firman Tuhan mulai korek sana, korek sini. Nah, dengan melakukan itu maka kita sudah tidak terfokus lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema Alkitab untuk kita renungkan pada saat ini sesuai dengan bacaan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama tadi adalah Allah menuntun iman kita, atau Allah sedang melatih iman kita. Nah, adik-adik, sebelum kita sampai kepada cerita hari ini, sekarang Mama Novi mau ingatkan kembali, kira-kira adik-adik masih ingat tidak cerita Alkitab yang minggu-minggu kemarin itu? Masih ingat tidak cerita tentang apa? Nah, jadi Mama Novi ingatkan kembali biar ceritanya adik-adik mengerti, oh sampai di sini. Jadi cerita minggu lalu, minggu-minggu kemarin adalah tentang Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi Allah mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, untuk apa bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir? Untuk apa? Karena kehidupan umat Israel di tanah Mesir saat itu, mereka hidupnya susah sekali. Mereka ditindas, mereka disiksa, mereka dibunuh, mereka dipaksa untuk bekerja keras, mereka dijadikan budak pada saat mereka tinggal di Mesir saat itu. Jadi seruan mereka, permohonan mereka kepada Tuhan sampai ke telinga Tuhan Allah. Jadi Tuhan Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kira-kira waktu Musa dengan kakaknya Harun menghadap Raja Firaun mau tidak? Ya jelas tidak mau. Karena apa? Karena kalau bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, otomatis siapa lagi yang akan bekerja kepada bangsa Israel, bangsa Mesir saat itu? Jadi Firaun menolak mentah-mentah keinginan atau apa yang diutarakan oleh Musa dan Harun saat itu. Jadi Firaun menolak hal itu. Akhirnya Tuhan Allah menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah yang ada. Jadi ingat, ada 10 tulah yang Tuhan Allah timpakan kepada bangsa Mesir saat itu sampai kepada mereka bangsa Raja Firaun mau membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah mereka. Jadi tulah yang pertama itu air menjadi darah. Ingat adik-adik, kalau bisa menghafal, kita menghafal 10 tulah yang ditimpakan bangsa Mesir saat itu. Jadi yang pertama air menjadi darah, yang kedua katak, yang ketiga nyamuk, yang keempat lalat pikat, yang kelima penyakit sampar pada ternak, yang keenam parah, yang ketujuh hujan es, yang kedelapan belalang, yang kesembilan gelap gulita, dan yang kesepuluh anak sulung mati bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi pada saat malam anak sulung dari orang Israel, baik anak sulung Raja Mesir, baik anak sulung para penjaga ataupun siapapun itu, setiap anak sulung yang ada di tempat itu pasti mati pada malam hari itu karena ditimpakan tulah yang ke-10 saat itu. Jadi malam hari itu tidak ada rumah yang tidak ada teriakan menangis. Karena apa? Karena kita tahu, karena kalau ada yang meninggal pasti akan ada duka, akan ada tangisan malam hari itu. Jadi adik-adik bisa membayangkan waktu Tuhan Allah menimpakan tulah ke-10 saat itu, seperti apa kegemparan yang terjadi di tengah-tengah bangsa Mesir saat itu. Jadi ada teriakan, ada tangisan di setiap rumah-rumah. Bukan hanya manusia juga, bukan hanya anak sulung manusia saja yang meninggal, tapi anak sulung dari hewan juga meninggal malam hari itu juga. Jadi pada malam hari itu juga, pada saat Allah menimpakan tulah ke-10 kepada bangsa Mesir saat itu, Firaun memanggil Musa dan Harun menghadap kepada Raja Firaun. Menghadap untuk apa? Firaun bilang begini, malam ini juga bangun dan angkat kaki dari negeri
timbakan kepada bangsa Mesir saat itu. Jadi malam itu juga bukan tunggu esok dulu atau berapa hari dulu baru siap-siap untuk keluar dari tanah Mesir, tapi malam hari itu juga. Bukan hanya raja juga, Raja Firaun saja yang mendesak bangsa Israel untuk keluar malam hari itu juga, tetapi orang-orang juga, rakyat bangsa Mesir malam itu juga mendesak, segera pergi, segera angkat kaki dari negeri kami, karena kalau kamu masih ada di tengah-tengah kami, maka kami takut, kami akan mati semua. Jadi mereka takut. Jadi malam hari itu juga bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, pasti bangsa Israel begitu keluar dari tanah Mesir, pasti ada sukacita, ada senang, karena selama ini mereka ditindas. Jadi selama bangsa Israel tinggal di Mesir adalah 430 tahun. Jadi lumayan lama, makanya pasukan mereka sangat banyak, jumlah mereka sangat banyak, karena Alkitab mencatat jumlah bangsa Israel yang keluar malam hari itu pergi ke tanah perjanjian atau ke tanah Kanaan berjumlah 600.000 orang laki-laki. Itu cuma Alkitab cuma mencatat laki-laki, belum perempuannya, belum anak-anaknya. Jadi jumlah mereka sangat banyak saat itu, malam hari itu, untuk meninggalkan bangsa Mesir. Nah, perjalanan mereka sudah tahu tujuan mereka. Kami keluar dari Mesir akan pergi ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Mereka sudah tahu tujuan mereka, tetapi Tuhan Allah memilih jalur atau rute perjalanan yang memutar. Karena kalau ada satu rute yang kalau lewat bangsa Filistin saat itu, rute perjalanan mereka cuma 10 atau 11 hari. Tetapi Allah tidak memilih rute itu. Allah memilih rute yang berputar-putar untuk bisa sampai kepada tanah Kanaan saat itu. Jadi perjalanan mereka, Allah memilih rute yang berputar. Untuk apa? Untuk apa Allah memilih jalur yang berputar-putar? Tidak praktis kalau menurut kita. Ada jalur yang pendek, bikin apa juga kita memilih jalur yang panjang? Karena dengan memilih jalur yang panjang, Allah mau membentuk iman dari bangsa Israel. Allah mau bangsa Israel merasakan kepemimpinan dari Tuhan Allah. Allah mau bangsa Israel percaya betul-betul menyerahkan kehidupan mereka hanya ada dalam tuntunan dan penyertaan daripada Tuhan Allah. Jadi Allah memilih jalur yang panjang, tujuannya seperti itu, agar bangsa Mesir iman mereka dibentuk, iman mereka dipulihkan daripada Tuhan Allah. Jadi Allah memilih jalan yang panjang saat itu. Akhirnya penyertaan Tuhan Allah juga benar-benar terjadi kepada bangsa Israel. Selama siang hari penyertaan Tuhan Allah, Tuhan memimpin bangsa Israel perjalanan mereka. Tuhan Allah siang hari dengan tiang awan di depan dan malam hari dengan tiang api. Tiang awan untuk apa? Untuk melindungi, karena perjalanan mereka itu bukan perjalanan yang gampang, yang enak, yang teduh, yang banyak air, tetapi mereka melewati padang gurun yang panas, berpasir, tidak ada pohon, tidak ada air. Jadi dengan begitu maka Allah menuntun bangsa Israel waktu siang hari dengan tiang awan dan malam hari dengan tiang api. Tiang api adik-adik pasti sudah tahu untuk penerangan. Jadi Allah menuntun penyertaan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kepada bangsa Israel saat itu, siang hari dengan tiang awan dan malam hari dengan tiang api. Jadi penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel saat itu sangat hebat, sangat luar biasa. Kalau kita pikirkan sekarang, maka suka takjub, wow, penyertaan Tuhan Yesus kepada bangsa Israel sangat luar biasa. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan saat ini, penyertaan bangsa tentang penyertaan Tuhan Allah kepada bangsa Israel melewati jalan yang memutar, bukan jalan yang pendek, jalan yang singkat. Pelajaran yang akan kita pelajari saat ini, mungkin saat ini kita merasakan doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita merasa sakit, kita merasa putus asa, kita merasa banyak hal yang masalah ataupun itu. Kita percaya dengan begitu maka Tuhan Allah sedang membentuk, sedang memulihkan iman kita. Jadi jangan sampai masalah yang kita hadapi, cobaan yang kita hadapi, mungkin saat ini dengan tugas-tugas yang banyak, kita merasa putus asa, kita merasa tidak ada pengharapan, tidak merasa menyerah.
tidak boleh seperti itu. Jadi belajar firman Tuhan hari ini dengan setiap masalah yang kita alami saat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah sementara membentuk iman kita. Untuk apa? Untuk belajar mempercayakan kehidupan kita ada di dalam kepemimpinan dari Tuhan Allah. Sama seperti bangsa Israel saat itu. Tuhan memilih jalur yang memutar dengan tujuannya seperti itu. Mau melatih iman kita, mau membentuk iman kita untuk terus bertumbuh hanya di dalam Tuhan. Jadi saat ini adik-adik semua, ya kita juga masih merasakan dampak dari pandemi saat ini belum berakhir. Kadang-kadang juga kita berpikir, kenapa ada Tuhan, kenapa Tuhan tidak menolong kita untuk membebaskan kita dari penyakit ini. Melalui firman Tuhan saat ini mengingatkan kita untuk belajar untuk menyerahkan semua hal ini hanya di dalam tangan Tuhan. Menyerahkan semua masalah yang kita hadapi saat ini ada dalam kontrol Tuhan, ada dalam pimpinan daripada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel yang menyerahkan, Tuhan mau membentuk iman mereka untuk ada dalam kontrol, ada dalam kepemimpinan dari Tuhan Allah. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati adik-adik semua, menjadi pedoman di dalam kehidupan adik-adik semua, biarpun masih kecil. Kiranya firman Tuhan saat ini dapat menolong kita, menyertai kita dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Shalom. Sudah, teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari rumah hingga pada gereja ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau memberi persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar boleh berkenan di dalam hadirat Tuhan. Hanya ini doa dan harapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kasihnya seperti sungai di hatiku.
Shalom adik-adik par yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita tutup ibadah par kita dengan doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, Allah pencipta, Allah penyelamat, dan Allah pemelihara hidup kami. Terima kasih untuk hari perhentian Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk persekutuan yang Tuhan perkenankan bagi kami, anak-anak par Ebenezer Larantuka, untuk kami nikmati. Meskipun kami ada dalam pandemi ini, tetapi penyertaan Tuhan sungguh tiada bercela. Penyertaan Tuhan menolong kami sehingga kami ada dan boleh menikmati hari ini beribadah didampingi oleh orang tua melalui ibadah online. Berkati firman Tuhan yang telah kami dengar. Roh Kudus tuntun kami anak-anak yang masih kecil, anak-anak remaja. Tuntun kami supaya kami diberikan pengertian untuk bisa mengerti dan menerima firman Tuhan dengan sukacita, agar kami boleh bertumbuh dalam setiap kebenaran firman-Mu. Sebagaimana harapan dan kerinduan kami sebagai seorang anak Kristen, sebagai seorang anak Yesus, kami merindukan agar pertumbuhan dan perkembangan kami tiap-tiap hari, kami boleh bertumbuh menjadi anak yang cerdas, anak yang kritis, anak yang energik, bertalenta, dan juga penyayang. Karena itu kami mohon Tuhan, tolong kami melalui Bapa dan Mama yang mendampingi kami, yang menjaga dan membesarkan kami, supaya lewat didikan Bapa dan juga ajaran-ajaran Ibu, menolong kami untuk kami bisa bertumbuh menjadi pribadi yang baik dan kuat. Kami doakan Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan hikmat bagi Bapa kami, supaya dalam melakukan peran sebagai seorang ayah dalam memberi nafkah dan juga mencukupkan kebutuhan materi, tetapi juga ingat akan tanggung jawab dalam mendidik kami anak-anak, supaya sebagai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di dalam rumah, kami mendapat didikan yang baik dan benar dari ayah kami. Kami juga berdoa untuk ibu kami, untuk mama yang menjaga kami, mengajarkan kami tentang tata krama, hidup penuh dengan hormat, mengajarkan kami nilai-nilai moral, mengajarkan kami hidup di dalam kasih dan kebaikan. Tuhan memberkati supaya Mama juga diberikan kekuatan dan hikmat untuk mampu mengajarkan kami tentang semua kebaikan dan kebenaran itu. Kami serahkan Bapa dan Mama dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa di dalam setiap doa-doa mereka, nama kami selalu disebut. Berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur bagi Bapa dan Mama kami.
Kami juga berdoa untuk kakak, untuk adik kami yang Tuhan hadirkan juga hidup bersama-sama dengan kami di dalam rumah. Tuhan juga memberkati hubungan persaudaraan di antara kami, agar kami dapat belajar untuk menjadi kakak yang baik bagi adik. Kami dapat belajar menjadi adik yang penuh hormat kepada kakak. Tuhan memberkati kasih yang kami terima dari Bapa dan Mama. Sebagai kakak dan adik, kami menikmati kasih secara merata di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu pengajar yang setia melayani kami di masa pandemi ini. Dengan segala upaya yang dilakukan supaya pelayanan ibadah ini boleh menyentuh semua anak-anak pare yang ada di Ebenezer. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi Bapak, Ibu pengajar bersama dengan kakak-kakak pengurus yang baik dan setia melayani kami. Lindungilah mereka dan terus memberikan mereka semangat supaya mereka terus menjaga komitmen di dalam melayani kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk berkat yang kami peroleh melalui ibadah par saat ini. Kami serahkan kehidupan kami di hari ini dan di hari esok dalam tangan Tuhan. Jikalau Tuhan ada bersama kami, menyertai kami, menolong kami, maka kami akan menikmati kehidupan kami sebagai anak-anak dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Kami tetap rajin, kami tetap semangat. Walaupun kami masih sekolah dan belajar di rumah, tetapi Tuhan terus tambahkan sukacita di dalam hati kami. Sertai kami semua saat kami bermain, kami belajar, membantu orang tua, menolong teman. Tuhan terus tolong kami supaya kami tetap ada dalam perlindungan. Kami tetap menjaga kesehatan kami. Kami juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Semuanya itu untuk kebaikan kami sebagai anak-anak. Inilah doa kami, permohonan kami, dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terimalah olehmu berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Shalom.